Ini untuk kelanjutan yang kemarin ya. Nah ini kan sudah saya taruh sana, ini belum saya ambil sampai sekarang. Ini saya ragu kan, kayaknya biayanya mahal, ini uangnya belum ada kayaknya. Mari kita sepilkan ini untuk apa saja sih yang perlu diganti dan perkiraan saja ya untuk biayanya. Nah, jadi ini kemarin hari apa ya, hari Senin kalau nggak salah, saya arahkan ke sana, ke area Mojowarno ya. Itu salah satu bengkel rekomendasi dari klub Baleno ya. Jadi saya arahkan ke sana ini, lalu kebetulan orangnya keluar, jadi saya tinggal, dan emang dikabarkan sama orangnya juga disuruh tinggal 2-3 harian ya kemungkinan selesainya, karena ya dikatakan bahwa di sana juga antri. Jadi ini saya laporkan ke sana untuk kendala-kendalanya. Nah ini dibuat jalan agak jauh, terutama ketika AC on, tenaga tiba-tiba ngempos dan mati. Di starter bisa hidup lagi, tapi jika tidak benar-benar dingin ya, jalan dikit saja dia sudah mati. Lalu kaki-kakinya berisik, terutama di sebelah kiri depannya. Nah ini dua ini saja poinnya, sebenarnya banyak soalnya yang perlu diperbaiki, tapi menyesuaikan biaya di 2 poin aja. Nah ini saya tanyakan estimasinya, tentu ya dari beliaunya belum bisa estimasi karena memang harus dicek. Ini perkiraan saja dari beliaunya. Kalau biasanya di kerusakan mesin yang kalau buat jalan terutama AC dihidupkan itu RPM turun atau ngempos, ini ada 2 hal penyebab utamanya katanya ya. Kalau enggak fuel pumpnya yang sudah lemah, maka dia ya gejala overheat lah ya. Makanya di batas tertentu dia akan berebut tenaga ngempos. Kalau diteruskan mesinnya akan mati sendirinya ya. Kita lanjut. Kalau kaki-kaki berisi, kemungkinan bagian depan itu katanya lower armnya sudah kocak. Kalau beli katanya mahal sih. Nah ini rencana akan diakali, dibubut sendiri, diganti teflonnya saja supaya ngirit separuh. Saya oke ya, supaya lebih murah. Terus ya serinya katanya di Baleno itu link stabilizernya yang kocak juga, jadi bikin oplak-oplak lah ya. Kalau speedometer ini ya, saya tunda dulu lah supaya fokus ke mesin sama kaki-kaki. Ini dikasih foto ya, di sana banyak yang servis Baleno juga ya. Ini sudah ditemukan sama beliau, mulai dibuka ya untuk kerusakannya apa aja. Ini salah satunya di radiatornya, dicek ini ada beberapa bekas kebocoran, ada 3 kebocoran. Nah ini ada di sisi atas, ini ada bekas-bekasnya kebocoran. Ini rencana akan ditambal. Ini juga kemarin kan saya tanyakan tutupnya itu pakai yang berapa kalau Baleno itu. Kalau saya lihat di AI Gemini itu kan 0,9 ya, tapi saya dapatnya itu di 1,1. Kalau kata bengkelnya udah bener sih di 1,1. Ini kalau menurut kalian bener yang mana ini ya? Nah, komen ya. Terus juga ketemu ini tutup delconya pecah, ada aja ini ya. Oke, lanjut di filter BBM. Filter BBM nya ini punya Vitara, katanya bengkelnya ya sebaiknya diganti milik Baleno yang asli ya. Kalau menurut kalian ini gimana? Vitara juga kan ya, Suzuki ya kalau nggak salah, harusnya sama ya. Tapi nggak apa, ini juga tak suruh ganti kalau emang waktunya ganti.
Ini bearing dinamo ampernya juga berisik kalau mesin dingin, nggak tahu diapakan ini ya. Lalu ini juga masalah kaki-kaki diketemukan, kalau bukan ketemukan saya juga tahu, tapi nggak tahu kalau emang sepenting itu ya. Supportnya pecah ya, bagian depan ini satu supportnya pecah, yang satu juga sudah mulai ada retak-retak. Ini juga katanya salah satu daripada penyebab berisiknya itu. Lalu akhirnya dibongkar ya ini dan diganti dengan yang baru. Ini kalau nggak salah di harga 225 satunya. Beliau membeli harga segitu ya. Nggak tahu itu sama pasangnya atau emang cuma harga daripada supportnya ini aja. Ini kerusakannya ada perbedaan 1 cm dari selisihnya. Nah ini sudah mulai cemet lah ibaratnya, ini masih renggang. Ini speedometer hanya diberitahukan saja, ini enggak prioritas untuk dikerjakan ya. Yang dikatakan juga minyak remnya habis. Ini padahal minyak remnya habis itu di mana ya? Kalau ini kan masih di atas low sedikit nih, harusnya masih ada lah ya, aman ya. Itu delco tadi yang pecah sudah dibongkar. Ini sudah dimulai proses tune up ya. Ini yang agak mahal, ISC nya mati satu. Dicek lah resistensinya ya, hambatannya yang harusnya 18 ini cuma 5 ohm, jadi indikasinya adalah short gitu. Nah biasanya kata beliau kalau ISC nya ini short, kemungkinan besar ECU-nya juga kena. Ini kalau ECU-nya nggak dikerjakan sekalian, settingannya itu juga akan sulit. Nah ini ya dicek ya, cuma 5 ohm. Nah ISC-nya terlihat terbakar, sudah mulai kuning ya. Nah ini kan saya tanya, Pak ISC-nya itu harganya berapa? Satunya di 750 sampai 800 ya. Nah ini beliau menawarkan copotan di 350. Saya iyain aja lah ya, saya karena murah lumayan kan. Nah ini videonya beliau memulai bongkar ECU, kena ECU-nya juga. Ini ada ntar di lain video kita buat video khusus untuk beliau yang bongkar ini ya, ECU-nya yang kosong itu ya. Nah begitu. Jadi kalau kita kalkulasi dari harga, ini masih perkiraan awam ya, itu di servis ECU itu dikatakan tadi 900-an. Lalu ISC yang bongkaran itu di angka 350-an. Lalu support 2 pasang itu satunya itu 225. Kalau 2 pasang berarti sekitar 450. Ntar habis berapa ya itu, ntar coba hitung-hitungannya di akhir lah ya, itu cuma perkiraan aja. Nah, untuk tune up, untuk servis lain-lain itu belum tahu ya. Lumayan mahal juga ya ternyata. Ini resikonya beli mobil tua bangke ya ini ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kita akan lanjut video berikutnya untuk lihat kerusakan ECU ini. Oke.